Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'du. Sobahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Pelajaran 3, Mukjizat para Rasul, halaman 11. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah suatu kemampuan luar biasa yang tidak didapati pada manusia umumnya. Mukjizat berasal dari Allah dan hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Allah menurunkan mukjizat sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul yang diutusnya. Oleh karena itu, mukjizat hanya akan terjadi dengan izin Allah semata. Ia tidak dapat diupayakan sendiri. Mukjizat para rasul. Mukjizat para rasul diantaranya ada mukjizat Nabi Nuh. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam ialah ia mampu membuat perahu yang sangat besar dan jauh dari lautan. Perahu itu dapat menampung kaumnya yang beriman serta hewan-hewan yang mereka bawa. Tatkala Allah menurunkan banjir besar, Nabi Nuh dan semua pengikutnya selamat dengan izin Allah. Kemudian mukjizat Nabi Soleh. Mukjizat Nabi Soleh alaihissalam ialah keluarnya unta betina dari batu setelah batu itu terbelah. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ialah ia tidak terbakar saat dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang berkobar-kobar. Allah menjadikan api tersebut terasa dingin oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mukjizat Nabi Yunus. Mukjizat Nabi Yunus alaihi salam ialah ia dapat bertahan hidup berhari-hari di dalam perut ikan paus hingga akhirnya Allah mengeluarkannya dalam keadaan selamat. Kemudian mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam dianugerahi beberapa mukjizat. Di antaranya, tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang besar. Dengan tongkat itu pula, ia memukul Laut Merah sehingga terbelah dan menjadi jalan yang bisa dilewati. Selain itu, tangan Nabi Musa dapat terlihat sangat putih dan bersinar. Kemudian mukjizat Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud alaihi salam ialah ia mampu melunakkan besi sehingga dapat dibuat menjadi baju perang. Nabi Daud juga dianugerahi suara yang sangat merdu. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam ialah ia mampu mengendalikan angin, menguasai bangsa jin dan mengerti bahasa hewan. Kemudian mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam dianugerahi beberapa mukjizat. Di antaranya, ia dapat membentuk tanah liat menjadi seperti burung, lalu meniupnya sehingga tanah itu benar-benar menjadi seekor burung yang hidup. Nabi Isa juga dapat menyembuhkan orang yang buta dan orang yang menderita penyakit kusta. Allah juga menganugerahkan padanya kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati untuk suatu keperluan. Setelah itu, orang tersebut mati kembali. Selain itu, Allah pernah menurunkan makanan dari langit untuk memenuhi permintaan para pengikut yang setia kepada Nabi Isa. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia.
Karenanya Allah menganugerahi beliau mukjizat yang kekal hingga hari kiamat, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad karena yang pertama, Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang fasih dan mudah dipahami walaupun sudah berabad-abad. Yang kedua, tidak ada yang mampu menandingi susunan ayatnya. Yang ketiga, ajarannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, berita di dalamnya terbukti benar. Mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya ialah Isra dan Mi'raj. Selain itu, bulan pernah terbelah menjadi dua setelah ditunjuk oleh beliau. Peristiwa ini disaksikan oleh sebagian penduduk Jazirah Arab ketika itu. Sekarang aku paham. Yang pertama, mukjizat adalah suatu kemampuan luar biasa yang tidak didapati pada manusia umumnya. Yang kedua, Allah menurunkan mukjizat sebagai bukti atas kebenaran para nabi dan rasul yang diutusnya. Yang ketiga, mukjizat terbesar Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Nah, tugas anak-anak yaitu mengerjakan evaluasi room 2 nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di buku paket ya, dikumpulkan ketika tatap muka. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Apabila ada yang kurang jelas, bisa japri sama Ustazah. Nah, tatim bidu'ai kafaratil majelis. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.